salah satu pemain tiba-tiba keluar dari ruang wardrobe dan teriak. Beberapa PH yang nggak mau syuting lama tuh. Kayak siapa? Kayak syuting dulu ya, ntar kalau mau digampar biar gue yang gampar, tapi syuting dulu. Jadi gini guys, program Bicara Kru ini ngomongin orang-orang di belakang layar dari sebuah produksi film, series, video klip, dan lain-lain. Penting. Kenapa? Karena karya tanpa mereka tidak akan jalan. Bosen kali ngundang artis mulu ya nggak sih? Nah, kali ini, di episode ini gue akan ngomongin permasalahan Departemen Astrada. Dan kita kedatangan narasumber perempuan hebat, yang dimana dia merupakan saksi utama karir gue di dunia film di tahun 2011. Mbak Desi Buana! Mbak kok senyumnya gitu, Mbak? Semangat dong, Mbak, semangat. Semangat kok. Oke, Mbak. Ini kan gue bahkan kenal lu pertama kali masalah karir gue tuh 2011 film Catatan Harian Si Boy. Habis itu kita kerja lagi di Hello Goodbye. Hello Goodbye. Di at the same year gitu. Nah itu kan berarti lu udah jalan tuh sebelum menjadi Astrada. Kira-kira 200 tahun yang lalu sebelum Masehi. Gimana tuh, Mbak? Hah? Pertama jadi Astrada. Kita ngomongin perjalanan karir seorang Desi Buana. Pertama jadi Astrada, gue kapan sih? Sebentar ya. Itu tahun 71. Pertama jadi Astrada itu kalau gue Astrada 2. Astrada 2. Astrada 2 dulu itu di Janji Joni, filmnya Bang Joko Anwar. Oh itu pertama lo? Pertama. Janji Joni tuh gue kayak masih SD deh. Bohong. Keterlaluan. Oke, tadi Janji Joni gimana, Mbak? Sewaktu saya umur 6 SD. Masa? Gile. Janji Joni itu tahun berapa ya? 2004 atau 2005 gitu? Iya, segituan lah. Itu pertama kali jadi Astrada 2. Cuma memang sebelumnya udah beberapa kali jadi ikut di produksi, ikutan syuting film tapi produksi. Oh, oke. Bukan di penyutradaraan ya? Bukan di penyutradaraan, dari casting, gitu-gitu sih. Tapi yang benar-benar abis itu jadi Astrada 1 tuh di mana, Mbak? Astrada 1 pertama kali film yang Mbak Lasya, bukan bintang biasa. Astaga. Kalian pasti nggak akan tahu. Emang lama itu? Iyalah. Iya nggak sih? Bukan bintang biasa. Lamaan Janji Joni. Iya, tapi kan itu juga di bawah 2010 toh. Ya Allah, ini nggak bisa dihapus aja ini obrolannya. Nggak apa-apa. Kita pakai film-film baru dong. Tenang. Itu akan ada. Jadi terakhir nih Mbak Desi itu Astradain filmnya Mas Gari Nugroho di Puisi Cinta yang Membunuh gitu. Terus jadi perjalanan awalnya tuh di Janji Joni Astrada 2 dan Astrada 1 awalnya tuh di film Mbak Lasya yang bukan bintang biasa. Iya. Wih, BBB. Oke, nah gini, kan sebenarnya program Bicara Kru ini memang kita sedikit pengen ngasih tahu lah ke khalayak umum gitu kan. Orang awam tuh biasanya cuma tahu title, oh lo Astrada, oke lu syuting, that's it. Jadi kita tuh pengen ngasih tahu Mbak gitu ke orang-orang. Jadi sebenarnya definisi kerja seorang Astrada tuh apa sih Mbak? Definisi kerja Astrada. Definisi Astrada ya? Ini bahasanya Mbak aja, nggak perlu nyontek di Wikipedia gitu, mungkin nggak? Tadinya mau nyontek. Mau nyontek. Nah, Astrada itu sebenarnya bagian dari produksi. Jadi dia bukan penyutradaraan? Bukan. Astrada Ya, saya nggak kompeten ya kayak di film ini. Saya salah sama ini ternyata. Astrada itu bagian dari produksi yang sebenarnya kakinya berdiri di dua Perahu. yang satu produksi, yang satu di penyutradaraan. Jadi dia adalah bagian dari produksi yang kerjanya mengasisteni sutradara. Jadi kerjanya untuk sutradara gitu. Tapi tetap hubungannya sama yang produser gitu. Oh, jadi dia tapi kenapa bisa sampai ada 3 Astrada, 4 Astrada itu sebenarnya boleh ini nggak sih Mbak dijelasin kayak mereka tuh fungsinya apa? Kayak gini, gue sering kebalik gitu. Astrada 1 kok malah bukan yang di lapangan ya? Kok dia malah ngurusin schedule, malah Astrada 2 yang di lapangan. Lah ini gimana sih gitu. Gue suka bingung gitu. Tapi kadang-kadang kok yang ngatur-ngatur ya action apa gini-gini tuh Astrada 1. Terus gue kayak,
oke ini jadi sebenarnya yang mana nih gitu. Alhasil lama-lama gue udah amat, oh dia Astrada ya udah gitu. Yang penting Astrada tiga-tiganya. Nah itu tuh perlu diluruskan menurut saya. Diluruskan ya. Oke. Sebenarnya gini, sebenarnya tugas itu tugasnya Astrada masing-masing tuh nggak apa tuh namanya? Nggak spesifik. Bukan nggak spesifik, tapi nggak udah paten nih ilmunya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu tuh nggak gitu. Jadi kenapa ada 3 Astrada, 1 Astrada bahkan atau 2 Astrada atau 5 gitu? Itu sebenarnya tergantung sama tingkat kesulitan filmnya sendiri. Yang pertama. Nah yang kedua, kalau tugas biasanya memang misalnya Astrada 1 yang ngatur tugasnya apa. Tapi ada juga yang kayak misalnya contohnya waktu itu Janji Joni, gue bertiga itu yang ngatur Bang Joko. Astrada 1 lo ini ya, Astrada 2 lo ini ya, Astrada 3 lo ini. Oh jadi nggak yang kayak lo schedule lo di lapangan. Nah nggak fix gitu ya? Sebenarnya gini, sebenarnya kalau yang gue tahu, jadi kalau gue tidak menyalahkan, kan ada nih Astrada schedule sama Astrada lapangan gitu ya. Mungkin untuk gue dan teman-teman Astrada itu kita nggak begitu, tapi bukan berarti salah ya. Mungkin memang yang menggunakan itu dari awal ya sudah begitu, sudah bukan peraturan rumusnya mereka gitu. Tapi kebetulan gue teman-teman Astrada film yang lain kayak Tommy, Binung tuh kita nggak ada Astrada schedule dan Astrada lapangan. Yang bikin schedule itu udah pasti Astrada 1. Itu sudah pasti Astrada 1. Yang menjalankan di lapangan itu sudah pasti Astrada 1. Yang call di lapangan pasti Astrada 1. Oh sebutannya call lapangan adalah Astrada 1? Iya. Bikin schedule pun Astrada 1? Iya. Kalau gue yang jadi Astrada 1 itu gue mengharuskan harus gue yang bikin. Karena kalau gue yang bikin, terus yang ngejalanin orang lain, itu kan ini perkiraan gue kemampuannya segini nih. Tapi yang jalanin kan bukan dari perkiraan gue. Kalau kita tuh mikirnya ya harus orang yang sama karena kan beda dia sama kita gitu kan. Kalau gue gitu. Jadi kalau Astrada 2 buat gue semakin kesini paling semakin kesini kita udah tahu nih Astrada 2 makeup wardrobe kalau cuma 2 Astrada. Kalau misalnya 3 Astrada 2 misalnya lo pegang art, Astrada 3-nya makeup wardrobe atau art sama wardrobe biasanya. Astrada 2, Astrada 3-nya makeup sama talent. Itu untuk apa? Maksudnya manggil, call gitu? Udah siap belum atau sampai mana? Enggak, cuma itu doang sih. Jadi kayak misalnya Astrada 1 nge-breakdown. Nge-breakdown satu skrip. Kan semuanya di-breakdown tuh yang scene 1 di mana siapa aja, di mana apa kejadiannya, apa isinya, siapa aja, apa artnya, apa setnya apa, make-upnya bagaimana, wardrobe-nya bagaimana. Nah itu biasanya kadang gue kayak misalnya Astrada 2 gue mau jadi Astrada 1, gue ngerjain master breakdown tuh kayak scene berapa, deskripsinya apa segala macam. Lo lo kerjain ini semua di master continuity makeup wardrobe ya misalnya gitu. Jadi dia tetap menghafal, bukan menghafal tapi tetap ngebaca dan tetap paham sama isinya, sama ceritanya. Karena ya itu emang wajib. Ya, itu kan dengan dia ngerjain continuity itu kan dia mau nggak mau dia harus paham tuh hari kesekian, kapan matinya, kapan ininya, kapan berantem itu harus. Jadi sebenarnya kalau buat gue itu cuman angka sih, tapi tanggung jawabnya ada. Tapi di departemen mana. Gue kira tuh 1 lebih parah, 2 mendingan, 3 lebih ringan. Loh ya Bu ya namanya saya nggak tahu ya. Tapi gitu. ada juga yang begitu kayak masuk mungkin di sini mungkin orang mikirnya Astrada 1 mungkin yang lebih senior atau pengalamannya lebih besar. Iya benar. Itu juga bisa begitu sih. Oh iya karena kan Islam yang gue lihat gitu didikannya pasti yang kedua ketiga tuh yang jam terbangannya belum tinggi gitu kan. Jadi gue mikir, oh gitu kali ya. Maklum saya bukan lulusan IKJ gitu kan atau apapun itu. Saya juga gitu. bukan loh. Oh ya, tapi profesional loh Mbak.
Ya tapi waktu kalau gue inget-inget lagi Mbak gitu, waktu kita ke Korea, Hello Goodbye itu. Iya kita ke Korea bareng. Iya makanya. Lupa satu judul loh tadi. Kan udah berapa kali kita coba? Ya kan Iya. sering. Ya itu pas lagi di Korea tuh lu doang kan Astradanya? Seinget gue ya. Iya. Udah 12 tahun yang lalu aja. Karena itu pengecualian sih ya. Mungkin karena mikirnya PH-nya aduh jangan buang-buang duit deh, gue pakai Astrada 2, gue berangkatin Astrada 2. Kan pemainnya cuma sekian deh, lo bisa lah ya gitu. Ada yang gitu. Terus atau kita cari Astrada 2 yang pribumi, orang sana gitu kan, yang lagi sekolah di sana kah, atau yang emang mau magang mungkin. Mau magang atau memang ada kerja di film di sana gitu. Oke. Cuman kebetulan waktu itu nggak ada ya, kayak lu doang deh. Lupa lo. Gila lo, dia selama winter. Lu kan kalau lagi ngasih syuting. Nggak cuma sekali 2 kali waktu itu bantuin. Karena kasihan lihat Mbak ini, tapi Mbak ini ternyata tough sekali loh gitu. Lagi winter kan itu. Ya. Hari pertama Om Eros juga ada kayak modai gitu di pohon biru. Iya. Kayak, Om kenapa Om gitu? Iya kan, parah banget. Terus waktu itu beberapa orang-orang Koreanya juga kayak lelet, terus iya nggak sih gitu? Iya, Seingat gue sempat marah-marah soalnya. Sebenarnya. Dikat aja ya itu. Sebenarnya lelet, gue nggak tahu ya lelet apa enggak. Tapi mungkin kita beda aja kebiasaannya kan, waktu itu kan callingan jam 6. Karena hari pertama gue nggak, wah kalau jam 5 matahari belum terbit nih. Gue jam 6 ternyata pun masih kayak subuh iya, gitu. masih Jadi subuh. mereka kayak ngapain sih lo calling gue pagi-pagi, kayaknya kayak gitu. Dan emang terus kalau mereka tuh punya peraturan, ya seharusnya sih kita juga punya ya. Maksudnya di atas jam 11 gue udah nggak mau bantuin lo ya, dan itu mereka strict banget. Iya. Kita ditinggal kan. Iya waktu itu. Apalagi pas adegan tahun baru juga Tahun gitu. baru ya hampir 24 tambah 12 tuh berapa? Iya. 36 jam kan. Ya dengan gue cabut ke Koreanya, gila. Aduh, ya itulah salah satunya ya. Maksudnya kan berarti kalau Mbak ngerasain itu sendirian, kan tadi juga bilang Astrada bisa sendirian gitu kan. Berarti sebenarnya kalau jam terbangnya belum banyak, itu lumayan pusing dong ya Mbak ya. Maksudnya apalagi di luar negeri gitu, dengan orang-orang baru, adaptasi yang baru gitu. Kalau di luar negeri, kalau untuk orang Indonesia ya, untuk kita ya, kalau di luar negeri itu udah hampir dipastikan kita sendiri berangkat ya. Pasti Astrada 1 doang. Tapi kita di sana dapat Astrada 1. Oke. Kalau nggak salah ada siapa ya? Lupa deh. Dia cerita dia sendiri. Kim Jong Un bukan? Dia sendiri dari sini. Apa sama lo ya? Jadi di Amerika dia dapat Astrada 1 untuk nemenin dia. Loh, terjebak nostalgia lu juga? Iya, enggak dong. Cuman ya pokoknya gitu lah ceritanya ya kan. Jadi maksudnya ada Astrada yang dari sana diperlukan. Iya, ada. Maksudnya daripada dibawa dari sini dengan akomodasi dan segala macam, mendingan yang udah jadi di sana gitu. Iya sih, tapi kan tetap aja sih ya. Tapi gini, maksudnya kita ngomongin pekerjaan Astrada gitu ya. Kan ibaratnya lo tuh sebagai kunci untuk kayak ngejalanin semangat semua orang gitu. Kayak bener-bener yang gue lihat selalu dia yang harus yang ayo bikin semangat. Dia harus yang kayak semua stay on schedule. Dia harus mikirin ahead of time gitu. Karena dia ini kalau lo bisa memprediksi ini, kalau misalnya ini nggak jalan, lo hanya bisa 2 take, abis itu cabut gini. Nah itu kayak gitu-gitu kan sih Mbak? Kayak, kan kita perlu tahu nih kayak seberapa beratnya pekerjaan lo sebenarnya. Tidurnya kurang gitu kan. Kalau tidur kurang, kayaknya ada hampir semua kru, bahkan pemain juga tidurnya kurang dong. Cuma kalau emang kita mesti tahu semuanya, itu udah salah satu tugas Astrada. Maksudnya tahu keadaannya teman-teman masing-masing ya. Maksudnya ini lo udah progresnya sampai mana, apa sampai mana. Walaupun nggak harus, tidak harus menguasai bener-bener gitu. Maksudnya kita harus sedikit tahu tentang kamera, kita harus sedikit tahu tentang penyutradaraan. Nggak sedikit sih, itu harus banyak ya kalau gitu. Kita harus tahu kayak tes kita mesti masuk sama wardrobe di cerita itu yang kayak gitu-gitu. Karena ya kan kita harus berkomunikasi. Jadi gini, otaknya si bapak atau ibu sutradara itu disampaikan ke kita, ya kita yang mendelegasikan ke teman-teman gitu. Tapi kan kadang ada sutradara yang kita meeting, yaudah lo ikut aja, gue yang ngomong. Nah itu kan ada yang gitu, itu kan sangat membantu banget. Iya.
Jadi dia langsung ke departemennya, tapi kita tahu gitu. Dan emang kita mesti tahu. Iya. Dan kadang-kadang juga butuh kayak ini nggak sih, ilmu komunikasi juga, cara ngomong ke pemain dari sutradara gitu. Betul. Kadang-kadang gue suka sebel jujur aja gitu, sutradara yang gue langsung nggak percaya aja gitu, mandi gue maunya langsung ke sutradara karena dia kayak, ya bang nanti lu gini-gini aja bang. Terus gue kayak, ya gimana? Ya katanya begini. Hah? Jadi kayak udahlah gue ke sana aja gitu, kayak kesel gitu. Betul. Gue inget sih. Jadi ada sutradara, boleh sebut nama nggak sih? Boleh ya? Terserah. Jadi Seru nih. Nggak. Jadi waktu itu gue inget pesan-pesannya beliau nih. Mas Riri pernah bilang, lo kalau jadi Astrada bukan cuma ilmunya yang, maksudnya bukan ilmu tentang syutingnya yang lo mesti jago lah ibaratnya, tapi lo juga mesti bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Maksudnya either ke kru atau ke pemain. Jadi kalau ke kru kan ibaratnya, maaf ya teman-teman kru, ibaratnya kayak, ini sutradara lo mau apa? Oh maunya kayak gini. Jadi lo harus menyampaikan, lo menyuruh tapi seolah-olah tidak nyuruh gitu. Gimana caranya lo nyuruh tapi mereka seneng gitu. Iya kita gini yuk. Gitu. Itu yang gue selalu ingat karena waktu itu gue bilang, Mas gue mau sekolah film dong. Lo sekarang lo sarjana apa sih? Komunikasi. Nggak usah, lo ikut gue aja. Gitu. Lo lihat aja nih Astrada gue kerjanya apa. Karena yang lo pelajari ini sebenarnya berhubungan banget sama film. Kalau lo siapapun komunikasinya jelek, lo nggak bakalan bisa langgeng lah di film. Gitu. Karirnya gitu lah, atau pekerjaan profesionalnya ya gitu. Karena gue juga pernah denger gitu, kadang-kadang tuh Astrada tuh suka menjadi musuh dalam selimut. Karena dia juga bisa disebelin karena dia galak gitu kan. Mungkin dia juga bisa tapi dihormati, tapi dia juga kadang-kadang suka disebelin karena lelet. Jadi kan sebenarnya dia juga jadi semua acuan tombak orang-orang gitu nggak sih gitu? Sampah gitu ya. Kalau itu udah nasib sih ya. Kalau maksudnya kalau udah disenengin atau disayang atau dikasihanin gitu karena mukanya capek mulai itu udah nasib gitu karena ya semuanya kan nggak kru nggak pemain nanyanya ke kita. Ini scene apa? Ini gue gimana? Ini gue boleh lihat skrip lo nggak? Gue lupa nih gitu. Itu udah makanya kalau misalnya kan teman-teman Astrada dan gue bikin workshop Astrada tuh waktu itu 3 kali. Yang pertama kali ditanya kita teman-teman dan gue tuh benar mau jadi Astrada? Yakin lo mau jadi Astrada gitu? Nama lo nggak ada di film itu. Di poster nama lo nggak ada, kecuali credit title ya. Oh ya, makanya gue kayak wow gitu. Nggak ada itu. Lo nggak ada pialanya, tapi lu repot banget. Yakin mau? Kalau mau, ayo kita workshop. Kalau nggak pulang aja. Ih teman-teman gue lebih sadis ngomongnya. Si Tommy kan, ya. Iya. Sebut merek deh. Tapi iya bener gitu. Maksudnya sampai ada sih peserta yang hari pertama datang. Hari pertama datang sampai sore udah ngantuk, udah capek banget kayaknya. Hari kedua nggak ada. Itu mohon maaf, itu ini bootcamp atau gimana sih? Enggak. Bootcamp. Sampai nggak datang lagi tuh lu apain, Mbak? Bukan gua apain, kayak kok susah, kok repot ya? Susah sih mungkin nggak, susah tuh relatif. Karena kalau lo suka, ya lo akan ngelakuin gitu. Ya. Karena banyak banget orang-orang yang kok lu seneng sih Des jadi Astrada, ya gimana, gue suka gitu. Iya bener sih, iya paham banget tuh. Susah ngejelasinnya buat orang-orang yang nggak suka iya gitu sih, kan. Iya bener sih, terus mikir, gitu. Terus kayak oh iya juga ya gitu. Kalau nggak suka sih gue nggak bakalan selama ini sih. Bener sih, iya that's a good point. Nah tapi itu kan tadi kan lu udah ngomongin masalah apa tuh yang gimana lo bisa membedakan, membagi tugas, cara lo, gue maunya juga nyusun schedule gitu kan. Nah ini menyambung dengan pertanyaan berikutnya gitu. Gimana sih cara lo nge-tackle atau cara strategi lo bekerja saat menjadi Astrada gitu? Nggak usah semuanya, tapi cara sistem lo kerjanya tuh gimana sih gitu? Sistem gue yang pertama, caranya. Kalau sebenarnya gini, gue punya sistem yang semakin tua, semakin lama, itu selalu gue benerin tuh. Maksudnya kalau yang awal-awal jadi Astrada itu kayaknya
semua energi gue keluarin, ternyata aduh nggak bisa gini juga nih, harus kerja pinter bukan kerja kerja rajin, keras, ya, bukan kerja keras gitu. Jadi kayak yang pertama sekarang udah nggak sekarang sih. Jadi yang pertama tuh yang harus pertama banget tuh, kalau kita lagi malas olahraga ya, begitu dapat judul lu harus rajin olahraga. Oh, kalau karena gue iya. sebelumnya pokoknya lo makan bener, lo tidur cukup sebelum lo nggak cukup tidur. Gitu. Terus kalau bisa pokoknya lo fitin deh badan gitu. Tapi emang iya sih, gue juga dulu pernah jadi astrada beberapa kali di film pendek, itu juga mampus sih, padahal cuma 2 hari tuh kayak wah gila sih ini gitu, gimana sebulan lo ngomongin film gitu kan. Kita syuting film nih, masalahnya kalau syuting sehari 2 hari mungkin ya udahlah gitu. Cuman syuting film kan belum kita jaga mood pemain, itu juga bukan tanggung jawab tapi ya itu kerjaan astrada. Kalau kru lagi males kita ayo, kalau kru lagi tegang kita yang sok. Jadi kita nggak boleh bareng tuh, nggak boleh posisinya lagi emosi kita emosi nggak, mereka emosi kita sok ngelawak, sok ngelucu, sok santai biar mereka ikut. Oke. Gitu. Kalau misalnya mereka lagi ngantuk, males, kita yang ayo. Gitu. Jadi emang kayak nggak boleh sama emosinya dan nggak boleh berpihak sih sebenarnya. Nggak boleh berpihak tuh maksudnya gimana, Mbak? Misalnya ya nggak boleh kita ya kita harus berdiri sendiri. Maksudnya ini masuk akal nggak buat kita untuk misalnya kayak kita udah ngerancang ini syuting satu scene ini 2 jam ya, oke. Terus tiba-tiba sutradaranya minta gue boleh nambah nggak ini, tapi kalau lo hitung kayaknya wah ini sejam lagi, nanti akan mundur gitu. Nggak bisa nih kalau mundur nih ini berantakan semuanya. Berantakan banget. Tapi biasanya gue suka kayak nyisain berapa jam yang wah ini kalau nambah nggak apa-apa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ngomong nggak apa-apanya tuh kalau harus emang benar-benar nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kayaknya bahaya nih gitu. Kalau bukannya gini juga sih, bukan yang nggak bisa mas, nggak bisa gitu, bukan yang gitu juga. Tapi, enggak, udah gitu. Udah pulang gitu, ada pindah-pindah gitu, nggak gitu juga. Tapi maksudnya Pak, kalau gue lebih yang kalau kita nambah, yang berikutnya akan mundur, nggak apa-apa nggak, kalau nggak apa-apa kita kerjain ini, tapi janji ya mas ya ini biasanya cuma segini. Gitu. Nggak bisa ya, tapi nggak ada waktunya lagi. Yaudah deh gitu, atau oke, yang itu gue korbanin kita ngerjain yang ini. Karena seorang astrada itu penting untuk bisa mengkomunikasikan itu ya ke director bahwa time itu penting, schedule itu juga penting. Dia harus disadarkan itu karena kadang-kadang kan sutradara suka ada yang BM gitu. Bener toh gitu. Ngaku saja lah Mbak. Gitu kan. Boleh. Mau break rokok dulu boleh. Tapi nggak, maksud gue kayak itu kan sering terjadi gitu, dan gue kan tipe orang yang observe gitu kan. Jadi ngelihat ketika gue suka berada di samping meja director gitu, gue suka ngeliatin gitu astradanya ngomong, nggak mas ini gitu. Tapi nggak bisa dong ngomong, jadi ributnya tuh di situ. Tapi sebenarnya gue yakin itu sebenarnya untuk pencapaian bersama agar kondusif gitu kan, agar efisien dan sebagainya gitu. Nah, ini kalau masalah komunikasi iya, tapi apakah astrada galak itu perlu? Sebenarnya, aduh gue nggak tahu ya, tapi gue galak apa enggak. Tapi yang penting tegas sih. Maksudnya gini, maksudnya nggak, misalnya kayak tadi ya gue bilang tentang sutradara gitu ya, sutradara maunya kayak gini. Terus ya kita kasih situasi, mas kalau kita ambil jadinya gini. Kalau maksudnya kalau kita jalanin yang lo minta seperti ini, yang kalau kita jalanin seperti yang di kertas jadinya seperti ini gitu. Kan tetap film punya sutradara ya, maksudnya maksudnya ya nggak boleh kita yang ngatur banget, maksudnya kita kasih pilih. Kalau gue sih lebih ke kasih pilihan, kecuali sutradara deh gue terserah lo deh jadwalnya, bener ya terserah gue ya, itu baru itu kan ada yang gitu. Siapa tuh yang gitu? Ada. Tapi kan asik nih gitu. Terserah lo, pokoknya gue ngikutin lo mau ngambil apa duluan. Itu lebih gue lebih oke nih kayak gini nih. Jadi ya, maksudnya terserah gue dalam mengambil ini ya scene apa dulu. Itu kan jadi maksudnya gue tinggal bilang sama
tinggal nanya sama kru lain ini oke nggak gitu. Nah kenapa gue bilang harus berdiri di kaki sendiri, nggak boleh ke kanan ke kiri. Biasanya ada nih kru-kru lain, nggak bisa deh, jangan deh sih. Bisikan-bisikan setan gitu ya. Bisa kita atau sebaliknya, misalnya siapakah art director atau DP, gue maunya ini dulu. Ya kita mesti ini gini. Tapi gue tanya dulu ya sutradara, maksudnya tetap ke situ gitu. Oh, ujungnya tetap lo harus persetujuan dari sutradara gitu ya. Kan kita membantu sutradara memvisualkan si skenario. Dan si kru-kru ini juga udah tahu, kecuali memang mungkin di luar batas yang kita harus ngomong rame-rame ini nggak bisa. Maksudnya bukan rame-rame, beberapa chief harus ngomong sama sutradaranya gitu. Itu kan tapi kayaknya gue nggak. Soalnya waktu itu yang kayak waktu contohnya Mbak Molly deh gitu. Itu dia juga, maksudnya lu juga mikirnya udah bikin sesuai schedule gitu ya? Ya nggak sih, maksudnya gitu. Dia kan juga tipe orang yang sedikit. Molly tuh enak banget. Jadi ini gini ya, Mol schedule-nya. Gue kalau schedule terserah lu. Kak Molly tuh selalu gitu. Iya, dia pun juga ke pemain terserah lo, yang penting benang merahnya seperti ini gitu. Asik, dia lumayan luas sih. Tapi maksud gue gini, kalau misalnya tadi gue ngomongin masalah kayak lu udah bikin nih, lu yang bikin jadwal sendiri, terus tiba-tiba hari itu misalkan hujan. Nah, itu tuh atau enggak tiba-tiba badai atau apapun, atau enggak tiba-tiba pemainnya telat gitu. Gitu kan. Kira-kira tuh biasanya nih, ini buat para bro crew ini gitu, untuk nonton, gimana sih caranya lu supaya bisa seefisien itu gitu. Oke, sekarang mendingan ini. Apa yang lu korbanin, apa yang lu nggak korbanin, itu tuh yang gue pengen tahu. Mungkin mereka juga pengen tahu. Kalau gue tuh biasanya gini, misalnya nih lagi ngobrol nih, lagi deal-dealan atau lagi sama line pro atau produser. Ini kalau gue hitung sih bisa 20 hari, Des, gitu misalnya. Terus gue hitung-hitung, iya sih bisa. Gue boleh minta 22 hari nggak? Ini gue bukannya mau lama-lama, mau santai-santai, tapi gue menghindari itu. Apalagi misalnya syuting di Desember kah, yang terus nih kalau hujan, ya kan bisa masuk. Oke, kita lihat dulu ya ceritanya ada nggak kalau misalnya di luar hujan kita bisa masuk gitu. Kalau nggak ada ya gue minta si 2 hari itu. Sebenarnya gue tuh misalnya nih sehari bisa lah nih si A atau si B mengerjakan 6 scene misalnya. Tapi karena gue ada kekhawatiran itu, apalagi di musim hujan, gue biasanya ngerjain 4. Kalau dia sesuai pengerjaannya, nggak hujan, nggak apa, scene yang sebelumnya kita tarik. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada hujan, misalnya nih sebaliknya, hari ini hujan, nggak apa-apa deh ambil besok aja. Sebenarnya besok masih gue sisain sih waktunya. Jadi sebenarnya itu kenapa kalau dari awal yang kadang gue deal-dealan waktu dulu sama beberapa PH yang nggak mau syuting lama tuh. Kayak siapa? Kayak ada lah sih PHA, PHB, PHC ya. Oh, gitu. PHD pizza dong, PHD. Yo, lapar jadinya saya. Saya tahu nggak di-calling kalau itu. Nggak seru nih gitu. Ya ada lah yang pasti tahu lah kalau syuting apa? Syuting film ini berapa hari? 18 hari. Selalu 18 hari pasti tahu lah PH mana gitu kan. Perlu tahu? Itu sih yang wah ini kalau 18 hari gue mati nih. Dan untungnya banyak sutradara, Des, ini aman sih, tapi kamu aman nggak? Banyak sutradara yang kayak gitu. Jadi, kenapa tuh alasannya kayak gitu? Maksudnya untuk ngaturin semuanya aman nggak kan gitu? Maksudnya gini, kita kan mikirin juga kalau hujan, kalau ada yang telat, kalau ada yang meledak genset apa segala macam misalnya kan. Pemainnya ngambek tiba-tiba hilang pulang duluan gitu. Untungnya saya nggak pernah syuting ada pemain seperti itu. Oh, dimarahin emang Mbak pasti. Gali terus. Karena gini loh guys, asrada tuh penting banget. Jadi kayak dia juga merupakan saksi fakta di kehidupan lapangan seperti apa. Tiba-tiba loh kok pemainnya pulang gitu kan. Atau nggak menyaksikan betapa karakter-karakter manusia yang ada di lapangan nih gitu ya Mbak. Tiba-tiba ada pemain pada kok deket banget nih hari ini gitu. Kok mencurigakan gitu kan. Sumber gosip gitu. Oh ya, oke, sebelum kita lanjutin nih guys. Kalau kalian suka dengan program Bicara Kru ini, tolonglah di-subscribe, tolonglah di-like, di-komen, sebarkan di sosial media Anda. Jangan lupa juga follow kita di Instagram dan TikTok. Oke? Iya, oke. Ada. Mau?
Joget-joget. Oke Mbak, kita lanjutin. Kan tadi udah ngomongin betapa pentingnya fungsi sutradara gitu kan di sebuah karya Kok gitu. sutradara sih? Sutradara Astrada gitu. Karena tadi ngomong gue penasaran sutradara siapa. Oke, nggak maksud gue pengen tahu nih. Oke, jadi apa Mbak? Pengalaman terbaik lo dan terburuk lo sepanjang karir lo? Terbaik dan terburuk. Kalau buat ini nggak klise tapi gue cuman mau ngomong buat gue setiap judul tuh beda. Nggak seru nih. Setiap Gitu. judul tuh beda. Kalau buat gue setiap judul tuh menarik. Terbaik buat gue. Ada ininya masing-masing ya. Tapi terburuk memang ada terburuknya. Gue bukan beberapa kali, gue kayak ada dua judul gue. Yang judul terakhir nih kemarin asistenin Mas Garin, besoknya gue mau syuting, jadi kita udah di Semarang, jadi kita kebetulan syutingnya Semarang. 5 hari sebelum kru dan pemain datang, kita datang jam 2 siang, besoknya kita mau syuting, gue lagi ada di lokasi, gue dapet telepon dari Jakarta, anak gue masuk rumah sakit. Ya. Jadi gue itu terburuk tuh. Jadi gue harus pulang. Gue bilang sih sama Mas Garin, Mas nih anak saya masuk rumah sakit nih gitu kan. Dan ya Mas Garin cucu juga udah punya kan, pulang malah diusir, pulang gitu. Ya udah gue pulang, 5 hari dia di rumah sakit, 2 hari harus tetap diliatin, ditemenin di rumah. Ya udah tuh gue kosong 7 hari. Kan nggak enak ya. Gimana sih hari pertama seminggu gitu nggak ada gue nggak ada Astradanya, cuman ya nggak mungkin juga gue belain syuting terus anak gue di Jakarta sakit gitu. Udah gue balik lagi ke lokasi syuting, 4 hari sebelum syuting saya yang sakit. Ya ampun. Itu terburuk. Mohon maaf, ini sebenarnya Anda syuting atau tidak sih sebenarnya? Aku kata Mas Garin, curang banget sih syuting sebentar. Iya gimana dong Mas? Itu tuh terburuk. Gue nggak, ya Allah gitu. Maksudnya syuting, banyakan syutingnya banyakan liburnya daripada syutingnya. Itu sih nggak enak, asli nggak enak. Iya sih. Cuman kalau misalnya yang terburuk yang lain mungkin. Terburuk ya. Yang kayak itu berhubungan dengan drama-drama gitu, ada nggak? Saya nggak pernah. Kadang gue tuh ketika mungkin lu lempar drama, barang gitu. Karena ternyata dramanya ada di ruangan mana gitu. Bukan di set. Ada. Nah, semangat kan semuanya. Tapi jadi gue pernah syuting sama kru-krunya tuh lumayan sering syuting sama gue. Ya kita udah cuman kayak lihat-lihatan bisa ketawa gitu ya. Itu udah bahasa kalbu ya. Itu krunya sedekat itu. Walaupun sutradaranya itu pertama kali buat gue, tapi buat kru lain enggak. Buat DP-nya juga pertama kali kalau nggak salah. Itu berapa sebelum selesai, 2 hari sebelum selesai tiba-tiba salah seorang pemain, salah satu pemain tiba-tiba keluar dari ruang wardrobe teriak-teriak, nggak apa-apa, gue acak-acak aja di syuting gitu. Gitu kan. Gue acak-acak aja di syuting, nggak, lo pada mau marah mau gue mau nampar, gue tampar deh, sini siapa yang mau nampar gue bingung di sini dia marah sama siapa ya gitu kan. Kan gue memang bukan Astrada yang mondar-mandir atau nunggu di ruang wardrobe, itu gue sudah gue serahkan ke Astrada 2 gue misalnya. Jadi gue di set aja nungguin. Kenapa ya gitu kan, terus kenapa sih dia tahu marah sama siapa lah gitu, kayaknya marah sama salah satu kru di situ. Ini pemain cewek marahnya sama kru cowok. Terus ada yang namparin dia? Kalau ada yang mau gampar gue deh gitu ya, kalau ada yang mau gampar gue gampar sini, nggak apa-apa, mau cowok juga gue. Gimana nih ini nggak syuting nih kalau gini. Ntar ya gue jalan ya, syuting dulu ya, ntar kalau mau digampar biar gue yang gampar, tapi syuting dulu gue bilang gitu. Karena kita sama-sama cewek, jangan yang cowok dong yang gampar. Maksudnya 2 hari lagi, gue bilang gitu. Maksudnya gimana ya? Itu gue nggak tahu terburuk, nggak tahu terlucu, nggak tahu apa ya? Terapa gitu kan?
Tuh gue nggak tahu tuh terapa, tapi terpaling-paling sih yang pernah gue nggak pernah begitu. Oke deh, lo bisa bilang gue galak kan, tapi emang gue pernah, gue gampar lo ya Kiva, emang gue pernah, gue nggak pernah kan, cuman dia yang meminta jadi gue nanti gue gampar tapi itu gue tinggal. Sekarang ngerti kan kenapa Mbak Desi gue gila ya, makanya sampai sekarang masih berkarya ya ngerti dong. Maksud gue, ya tapi maksudnya itu lu menjalannya dengan tenang gitu ya. Karena lu tahu kalau lu apa itu bohong, lu jangan enggak. Boleh gue gampar nanti gini gitu enggak? Boleh tanya kru-kru yang lainnya. Nih kalau ada yang nonton ke teman-teman saya yang kejadian itu. Kayaknya gue tahu deh di produksi apa. Gue tahu siapa ceweknya nih. Kayaknya gampang ketebak sih. Jadi kayaknya gue nggak perlu kasih tahu juga namanya. Apakah ini di tahun yang Oke, berarti itu ya pengalamannya ya? Iya, gue kayaknya abis itu gue tuh kayak, wah gue kelepasan nih, walaupun gue senyum ya ngomongnya, tapi aduh kok jelek nih namanya nih gitu, udah parno sendiri, nanti dia ngomong ke siapa, tapi terus udah cuek aja kata anak-anak, ya udah. Tapi memang ya kalau dia nggak diturutin, maksudnya kalau nggak di apa ya, itu kan gue tackle, itu kan namanya di tackle. Kalau nggak di handle dengan baik, dia nggak mau masuk set. Gimana caranya? Sutradara cuma oke mas, gitu kan kita gitu. Tapi gue setuju karena gini, kadang-kadang ya gue juga pernah lah, gue nggak pernah bisa bohong gitu. Kalau gue pernah marah gitu kan, nggak sering. Tapi maksudnya gue pernah, bukan marah yang kayak tadi, gue gambar nggak gitu, nggak. Cuma ketika gue lagi udah mulai kesel tuh, emang Astrada yang baik atau telco atau apapun tuh dia yang bisa kayak tadi tuh. Boleh lu kesel sekarang nanti, tapi boleh nggak kita syuting dulu? Itu sebenarnya tuh secara nggak sadar, lu tuh kayak jadi ke-switch. Ngerti nggak? Iya. Gue harus ngerjain kewajiban gue. Betul. Gitu. Maksud gue mau ngomong itu, tapi kalau gue ngomongnya marah kan dia makin marah gitu. Dan gue emang selalu kalau misalnya udah tahu siapapun yang tahu gue bete kan pasti gue diem banget gitu kan. Terus pasti udah tahu tuh ngomongnya tuh nggak akan Kiva nggak yang gitu. Pasti kayak kita mendingan syuting dulu, nanti lu boleh habis ini gini. Oh yaudah, terus gue jadi kayak tahu gitu. Oh ya emang gue harus first thing first gitu. Gue juga harus nggak bisa nyamain permasalahan gue di set dong, nggak boleh gitu kan. Ya jadi ya paham sih gue. Gila loh. Tepuk tangan dulu dong guys. Terus yang minta gampar nonton kesel. Makan tuh gitu dong. Ternyata gue kenal best. Oke. Ya jadi kan kita udah ngomongin nih semuanya ya. Fungsi, pengalaman, bla bla bla. Nah, kira-kira nih untuk para orang yang nonton, netizen Indonesia, atau teman-teman yang baru mau belajar niat menjadi Astrada gitu. Kira-kira sarannya apa sih Mbak ketika mereka mau mulai belajar? Apa aja langkah-langkah yang harus yang mau jadi Astrada nih? Karena jujur. Kira-kira mau ikutan syuting film gitu. Itu juga, maksudnya jujur. Maksudnya kadang-kadang sekarang SDM Astrada itu yang paling dicari. Salah satunya kenapa tadi lo bilang gue masih menjadi Astrada sampai saat ini, dikit banget Astrada. Nah itu dia. Coba mungkin untuk teman-teman yang di handphone lagi nonton gitu kan, kasih tahu aja Mbak gimana. Gimana ya? Maksudnya gue cuma mau kasih tahu kalau jajaran kru film tuh bukan cuma sutradara, DP, dan art director atau pemain aja loh gitu. Maksudnya gue bisa dan berani bilang Astrada itu jadi karir gitu loh. Karir yang bisa kalau teman-teman yang baru mau ikutan syuting ini, nanti Astrada gue bisa nggak hidup dari Astrada, gue bisa bilang bisa. Bisa banget. Malah justru kasihan sutradara kalau misalnya syuting selesai dia masih akan ngedit, masih akan promo gitu. Kalau Astrada selesai syuting kita bisa cari yang lain gitu loh, cari judul lain. Maksudnya ya itu profesi sendiri. Kalau mau jadi jenjang karir atau batu loncatan ke sutradara ya silahkan. Tapi kalau buat gue silahkan aja, itu sah gitu. Tapi kalau buat gue pribadi ya, bukan batu loncatan ke sutradara. Jadi bisa itu adalah karir sendiri. Tapi yang penting adalah
lo coba cari tahu dulu apa lo sebenarnya mau di mana gitu, karena kalau emang gue mau jadi Astrada dong boleh, cuman yang pertama lo harus yakin bener nih kerjanya banyak lo gitu. Terus kalau gue mau jadi Astrada dong tapi lo terkenal dengan misalnya Kiva baper, jangan. Ya Allah, jangan dong Mbak. Ntar pembunuhan karakter ini, saya dibilang baperan nanti. Kan misalnya Kiva mau jadi Astrada tapi Kiva baper, jangan deh, jangan. Ya karena emang mentalnya harus kuat ya gitu. Iya. Baper-baperan kayak gue ini nggak bisa. Gitu. Kalau ada Astrada yang mah, cekin aja. Iya harus gitu ya, gitu, dia harus gitu. Kayak oke gue terima ya udah gitu, gitu kan. Iya benar. Pemain senior juga kan kadang-kadang deg-degan, tapi gimana caranya nih muka nggak kelihatan deg-degan Iya gitu. benar sih, benar. Atau DP yang semua orang takut gitu kan. Kayak siapa Mbak? Kayak saya enggak loh. DP kan, DP siapa Mbak? tetap. Oke, jadi gue mau highlight satu lagi nih, mau garis bawahi bahwa ternyata Astrada itu tidak bisa menjadi batu loncatan menjadi sutradara, betul? Bukan tidak bisa. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bukan kayak ini lo jenjangnya, kalau lo mau jadi sutradara lo harus jadi Astrada dulu gitu enggak sih? Karena iya benar. Bisa lepas gitu. Justru kalau misalnya dari Astrada kayak, duh gue capek nih, gue udah mau naik nih, mau apa lagi ya gitu yang fee-nya lebih banyak misalnya. Lo bisa jadi produser karena lo lebih ke manajemen. Manajemen, betul. Soalnya banyak banget yang nanya ke gue juga selama sepanjang gue syuting gitu. Dan gue pun juga mempertanyakan itu. Gue kan juga mau menuju jadi director gitu ya. Terus saya mau asisten. Oh tentu, sudah pasti itu dalam list saya. Murah ya Mbak? Ya gitu tetap aja, enggak. Gue berjanji supaya bisa seini mungkin. Nah, tapi maksud gue kayak, gue juga dulu bertanya gitu, gue bertanya ke semua orang gitu. Bahkan ke Astrada juga gue tanya, abis ini lo jadi sutradara ya gitu. Karena kan kita tahu, ya kita ngomong produser, asisten produser, ya berarti kan lo dari asisten produser lo bisa jadi, kan gitu kan orang ngiranya. Jadi gue kira gitu, ternyata enggak. Terus gue bilang, kenapa namanya jadi asisten sutradara? Gitu kan, itu kadang-kadang yang gue suka bingungin. Tapi benar ternyata emang nggak bisa, tapi bukan itu tangganya. Bukan keharusan gitu iya. ya, bukan tangganya. Malah ya jadi produser oke. Cuman mau jadi sutradara juga nggak apa-apa juga. Gitu. Banyak teman-teman sesama Astrada yang sekarang udah jadi sutradara. Iya, Tommy. Gue nggak Astradanya yang tetap. Jadi kan enak tuh. Oh iya, benar. Iya. Iya si Tommy tuh ya, Tommy sama siapa lagi tuh banyak tuh. Kalau gue Kinoy itu iya. gue nggak Astradanya. Gue suka Kinoy, suka gue tiba-tiba gue nya nggak bisa. Kalau nggak mau jadi sutradara Mbak? Males ya? Belum kepikiran. Maksudnya gimana ya? Udah, gue tonton sutradara ya. Aduh, bukan tar dulu tapi Iya pemain saya lah. Gue selalu pemain saya. Gantiannya nggak sih? Iya. Kalau someday gue jadi sutradara main lo ya. Bisa. Tapi kalau lo sutradara gue harus Astrada. Bener. Gue selalu kepikiran lo. Selalu. Oke. Jadi kita gitu janjiannya. Tolong dicatat. Saksi ya. Lo ya dong. Lo tuh film pertama gue lo Mbak. Oh iya ya. Iya lah. Makanya gue pengen film pertama gue Astradanya. Iya dong. Wow, terharu sekali gue gitu. Oke, sekarang adalah pertanyaan terakhir. Belum lah. Nah, tadi ini adalah pertanyaan penutup yang menurut kita penting untuk dijawab. Semoga Mbak Desi menjawabnya dengan baik gitu kan. Gajinya berapa Mbak? Gue jawab nih. Jangan dong. Gue yang takut, jangan lah. Oke. Apa harapan dari Mbak Desi untuk industri perfilman Indonesia, khususnya mungkin di bidang produksi atau penyutradaraan? Ada semakin banyak Astrada, ada semakin banyak line producer yang gue nggak bisa bilang bagus, tapi yang kompeten lah. Ya. Sama aja itu sebenarnya. Oke. Gue menunggu itu loh, sutradara. Tadi kan sutradara terbaik ya. Cewek cowok gitu kan. Jadi gue bisa banget emang. Oke. Jadi itu aja nih. Oke, itu dari kemarin kita juga beberapa episode itu selalu mereka ngejawabnya sesuatu yang kurang lebih sama gitu. Yang Mbak Desi doang yang paling berbeda ya gitu. Cuman apa tuh? Nggak, yang lain tuh banyaknya pengen syuting sehat. Gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kita juga, gue mengakui bahwa LP sama Astrada itu memang butuh kualitas yang baik menurut gue gitu. Syuting sehat sebenarnya
ya perjanjian kita aja sama. Emang bi? Kelepasan saya. Udah mau jawab aja. Aduh, reaktif sekali. Sekali-sekali lo yang kelepasan, jangan saya terus. Udah sering dari kemarin, Mbak. Di episode udah sering banget. Oke, kalau begitu jawaban yang sangat baik. Terima kasih Mbak Desi untuk jadi narasumber kita. Terima kasih. Semoga terus berkarir di jalannya dengan baik dan sehat Jalannya selalu. ya, yang benar, amin. Dan menjadi sutradara next year atau tahun ini, ya. Atau ngasistenin Kiva ya. Betul, amin, amin. Aduh, gue seneng banget, tunggu ya. Oke guys, terima kasih untuk yang pada nonton, karena Bicara Kru itu ngomongin orang-orang di belakang layar, dan tentunya sebuah karya tidak akan berjalan tanpa mereka. Thank you for watching.